single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike, tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat bergabung dan selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Baik, dan bila kalian belum subscribe, tolong di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bagi kalian yang sudah subscribe channel saya, terima kasih atas dukungannya. Okay guys, for you who are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. And if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe guys, because subscribe is free. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate your support. Okay, oops, sorry. Guys, jadi gini, kemarin gue udah ngereadingin soal Dani, kedepannya gue sama dia gimana. Alhamdulillah sih, so far 3 kali ngereading, 2 ngereading off record, 1 gue record, gue rekam. Itu hasilnya bagus sih, tapi mungkin takes time ya untuk si Dani take action lagi sesuai dengan maunya gue gitu ya. Karena kan gue minta dia berusaha keras memperjuangkan hubungan kami kalau memang dia menganggap gue sangat potensial gitu kan ya. Tapi gue juga harus siap melepas Dani. Jadi gue berharap, tapi tidak terlalu berharap 100%, dan sisanya ya gue harus siap untuk melepas Dani kapanpun. Kalau memang misalnya si Dani nggak balik, Dani memang pergi untuk selamanya, dalam arti ya dia nge-ghosting gue untuk selamanya gitu ya, dia nggak balik lagi, atau dia mutusin gue. Mungkin nggak putus ya, karena gue tahu sih tipikal kayak Dani itu nggak mungkin ngomong putus, tapi pasti dia nge-ghosting lagi. Ya intinya nggak usah diharapin, dilepas aja apa yang terjadi nanti. Kalau memang dia balik, kalau memang dia jodoh, nanti dia akan balik lagi. Karena Dani terakhir kali ngomong sama gue juga kayak gitu, untuk ngetes seseorang itu jodoh kita apa enggak, lepas aja. Kalau kita lepas dia balik, berarti dia jodoh kita. Dani dan gue memang punya pemahaman yang sama soal jodoh ya, jadi kenapa tidak kita lepas dan kita coba untuk fokus. Gue sekarang mencoba untuk siap sih ngerilis si Dani gitu ya. Mau tidak mau gue harus siap ngerilis Dani, karena anytime anything could be happen. Jadi memang gue harus siap apapun yang terjadi. Dan sekarang gue mencoba untuk fokus ke diri gue sendiri untuk sementara, karena belum dapat kerjaan kantor. Gue fokus ke channel gue dulu. Semoga subscriber gue makin banyak sehingga gue bisa dapat uang dari YouTube, bisa dapat cuan dari YouTube, amin. Itu aja sih. Terus gue sempet kan gue narotin hubungan Dani sama istrinya gimana, karena gue pengen lihat chance-nya. Kalau memang hubungan Dani sama istrinya makin lama makin hari makin memburuk, berarti chance kemungkinan mereka cerai itu besar. Artinya kalau mereka cerai, kemungkinan gue sama Dani bisa balikan, bisa bersatu itu juga besar.
gitu. Tapi kalau ternyata makin kedepannya hubungan Dani sama istrinya makin membaik, artinya kan chance-nya mereka untuk cerai tipis, bahkan bisa menjadi 0 gitu ya. Dan apabila chance mereka untuk bercerai tipis, artinya kan gue nggak bisa ngarepin si Dani, artinya gue nggak bisa ngarepin gue bisa bersatu sama Dani. Dan mau tidak mau kalau situasinya kayak gitu, gue harus siap melepas Dani. Ternyata so far beberapa kali gue narotin istrinya Dani, tapi kebanyakan off the record, nggak gue rekam. Itu sih hasilnya buruk ya, maksudnya dalam arti buruk, pernikahan mereka buruk. Bahkan kemarin sempat gue rekam dan benar hasilnya juga masih sama, masih buruk. Jadi gue masih lihat ada kesempatan mereka untuk cerai, karena memang pernikahannya sudah sangat hancur, tinggal nunggu gong waktunya aja kapan cerainya. Dan ya gue masih menyimpan sedikit harapan sih untuk bisa bersatu sama Dani kalau pas nanti mereka cerai. Cuman baik lagi, gue nggak bisa memaksakan hal tersebut. Jadi gue serahkan saja semuanya ke Allah Subhanahu Wa Taala dan ke alam semesta. Oke. Sekarang gue mau nge-reading soal Chandra. Chandra itu siapa? Mungkin kalau kalian nonton video-video gue sebelumnya beberapa bulan yang lalu, Chandra itu adalah teman SMP gue awalnya. Dia adalah seorang pilot. Sekarang dia pilot di salah satu maskapai lokal yang kemarin terakhir baru jatuh. Gue nggak usah sebut nama maskapainya ya. Jelas kan? Tahun 2021 Januari maskapai apa yang jatuh? Nah itu Chandra di situ. Maskapainya kerjanya, oke. Chandra itu juga sama gue punya hubungan yang complicated. Tapi sebenarnya sih yang bikin complicated tuh Chandranya, bukan gue nya. Karena dia suka sama gue, cuman dia nggak berani deketin. Jadi dia selama ini dia hanya ngebayar sahabatnya untuk nemuin gue dan cerita tentang gue, kayak gue lagi kerja di mana, gue lagi dekat sama siapa. Cara pendekatan Chandra itu sangat aneh, tapi even begitu Chandra punya perasaan yang besar sama gue, dan itu sudah gue terawang beberapa kali lewat kartu, dan kebanyakan sih off the record ya, nggak gue rekam ya, tapi ada beberapa juga yang gue rekam sebelumnya beberapa bulan yang lalu, beberapa kali gue rekam. Tapi kan balik lagi ya, rasa seseorang kepada kita itu kan bisa berubah berjalannya waktu. Mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin dia masih punya rasa, tapi bisa aja kan bulan sekarang ini atau kedepannya tiba-tiba dia tidak punya rasa lagi sama kita. Mungkin dia sudah mendapatkan orang yang baru, kita nggak tahu. Tapi so far hasil penerawangan gue terhadap Chandra, gue sempet narotin dia beberapa hari lalu, cuman nggak gue rekam, memang sengaja nggak gue rekam. Gue juga sempat nanya sama teman gue yang indigo, perasaan Chandra tuh gimana sama gue, dan ternyata masih ada rasa. Cuman memang dia sampai sekarang walaupun ada rasa, Chandra itu tidak berani deketin gue, nggak tahu alasannya apa. Kalau kata temen gue, Chandra tuh kurang dewasa. Jadi dia berpikir, dia walaupun usianya sama gue 40, dan walaupun juga statusnya sudah duda dan beranak satu, tapi Chandra itu tipikal orang yang memang dewasanya telat kayaknya ya. Jadi mungkin dia ya usia boleh 40, tapi ya kelakuan mohon maaf masih kayak bocah ABG. Maksudnya masih ngedeketin cewek aja itu masih malu-malu kucing gitu loh. Ya susah ya. Kalau gue yang ngedeketin dia, gue ngejar-ngejar dia juga, itu suatu hal yang nggak mungkin. Karena gue perempuan di sini, dan gue juga bukan perempuan bocah lagi, gue perempuan dewasa yang memang harus bisa menjaga sikap. Dan mohon maaf, gue itu kan ada etnis gue Jawa. Dalam tradisi Jawa, perempuan ngejar laki itu nggak ada ceritanya gitu ya. Mungkin kalau ngejar dalam arti nembak atau apa mungkin masih oke lah, tapi sampai ngejar datengin rumahnya, nyatronin dia ke rumahnya sampai segitu kayaknya enggak, karena itu udah terlalu over ya. Jadi gue memang menjaga tradisi itu untuk bisa untuk bisa ngerem sikap gue ke Chandra. Jadi gue nggak mau terlalu all out sama dia. Maksudnya oke, gue suka, tapi gue nggak mau ngejar sampai segitunya. Memang gue pernah menyatakan cinta sama Chandra, dan gue sering mengatakan gue sayang sama dia.
gue sering chat dia dengan cara kayak gitu, cuman balik lagi hanya sampai situ aja sih. Batas gue untuk apa namanya ya, untuk berlaku seperti layaknya wanita agresif. Kalau Chandra expect gue berlaku lebih agresif lagi, kayak misalnya gue ke rumah dia atau apa, itu nggak akan mungkin gue lakukan. Satu, karena memang bentrok dengan tradisi gue sebagai orang Jawa, nilai-nilai itu bentrok dengan nilai-nilai tradisi gue sebagai seorang Jawa, orang Jawa, wanita Jawa. Yang kedua, Chandra itu, jujur gue takut sih ketemu ibunya Chandra. Soalnya ibunya Chandra, gue nggak tahu ya ibunya judes atau enggak, tapi sih kalau lihat dari tampangnya judes ya, gue jadi jiper duluan gitu kan. Yang ketiga, permasalahannya Chandra itu pindah rumah, dulunya di Tebet, sekarang memang kayaknya sih dia pindah rumah ke area rumah gue, ke Ciganjur. Cuma kan Ciganjur luas, gue nggak tahu Chandra pindah kemana. Mau nanya ke teman-temannya Chandra itu, gue nggak kenal sama teman-teman deketnya. Kalau nanya sama teman-teman lamanya dia, orang yang punya banyak teman dia cuma satu, sahabatnya itu doang, si Uce. Tapi Uce pun juga tidak mau buka mulut untuk kasih tahu gue alamat pastinya Chandra tuh di mana sih, alamat barunya. Jadi karena berhubung gue juga nggak tahu alamatnya Chandra, messenger gue diblok sama Chandra, WA gue sempat diblok sama Chandra, tapi emang udah dibuka lagi sih. Tapi Chandra masih ngedimin gue nih, masih ngegaguin gue dari semenjak 2006, dari semenjak 2016 gue digaguin sama Chandra. Jadi percuma gue nanya sama Chandra alamat dia pasti dia nggak akan jawab gitu loh, WhatsApp gue. Dan siapa ya, memang awalnya Chandra itu ngedemin gue 2000, ini gue intermezzo dulu ya sebelum baca tarot. Chandra itu ngedemin gue dari 2016, gara-garanya sebenarnya Christoph sih. Waktu 2015 gue sempat kerja di salah satu perusahaan Jerman, dan di situ ada satu manajer orang Jerman naksir sama gue. Sebenarnya gue sama Christoph sih ya deket, tapi nggak sampai yang gimana gitu. Cuman, dan Chandra tahu kedekatan gue sama Christoph gitu. Chandra tahu gue suka sama dia, suka sama si Christoph. Chandra juga tahu Christoph juga ngejar gue dan cari perhatian gue mulu. Disitulah si Chandra cemburu, dan akhirnya dia diemin gue dari 2016. Padahal gue waktu itu udah lepas dari Schenker sih sebenarnya. Cuman Christoph tuh masih kepoin gue, dan gue sempat screenshot kepoan si Christoph. Gue sempat screenshot bukti bahwa si Christoph masih kepoin status gue. Gue posting lah screenshot itu di status WhatsApp atau BBM waktu itu ya. Nah disitulah Chandra setelah lihat status gue yang itu, tiba-tiba dia ngeblokir gue dan ngediemin gue sampai detik ini. Berarti udah kurang lebih 5 tahun ya Chandra diemin gue, dan nggak tahu sampai kapan dia ngediemin gue. Tapi lucunya, walaupun dia ngediemin gue, dia tetap ngirim sahabatnya ke hidup gue. Dia tetap bayar sahabatnya untuk nemuin gue, untuk datengin gue di kantor, datengin gue di tempat tongkrongan gue, datengin gue ke rumah, hanya untuk cari tahu gue lagi dekat sama siapa sih. Bahkan saat gue masih kerja di perusahaan gula itu, di mana gue ketemu sama si Dani, gue kenal sama Dani, pacar gue yang kayak ini sekarang. Pesahabatnya Chandra itu pernah datang ke kantor hanya untuk cari tahu Dani itu yang mana. Padahal sebenarnya untungnya Dani saat itu lagi nggak di kantor. Dia karena kan Dani kan TNI ya, jadi dia kerja di perusahaan gula itu nggak sendiri gitu. Dari korpsnya dia ada beberapa orang. Jadi memang sistemnya di rolling gitu loh. Di rolling, dan pas kebetulan Dani lagi nggak tugas di kantor gue, dia lagi ada tugas di kesatuannya, jadi dia nggak ke kantor waktu itu. Jadi pas Uce sahabatnya Chandra datang, dia kepo pengen tahu Dani yang mana. Untungnya Dani lagi nggak jaga, dan ya udah Uce nggak bisa ngeliat Dani yang mana. Dan ini sampai segitunya si Chandra sih. Jadi in a way, walaupun hubungan kami complicated, walaupun Chandra ngediemin gue ini dari 2016 pertengahan ya masalah, tapi tetap Chandra tuh masih punya feeling sama gue, karena dia masih ngirim sahabatnya. Terakhir dia ngirim sahabatnya itu ke dalam hidup gue di sebelum pandemi 2018 kan, 2018 atau 2019 ya, 2019 sih sorry, pas pandemi kayak memang pas, karena mungkin pas pandemi ya, sahabatnya nggak pernah ke rumah gue lagi sih. Terus tapi sebenarnya dari gue juga sebenarnya udah capek ya, punya perasaan
gue sayang sama Chandra tapi gue capek ngadepin dia. Jadi akhirnya 2016 kemarin gue decide untuk pergi ke Singapura sama ke Kuala Lumpur untuk buang sial dari si Chandra. Jatuhnya gue ngelepas rasa gue lah untuk Chandra gitu ya. Dan akhirnya memang bahkan saking effortnya banget, gue balik dari Singapura aja, bukan dari Singapura, gue balik dari Kuala Lumpur tuh malam itu gue balik memang pas lagi hujan deras, dan memang pesawat gue juga on time, nggak delay. Nah jadi istilahnya di tengah hujan deras, badai petir begitu, pesawat gue tetap take off, dan seperti dugaan gue turbulence parah dan nyaris pesawat gue jatuh karena waktu itu altitude-nya turun drastis, sudah kayak naik histeria aja gitu ya. Badan mas udah di bawah tapi rasanya tuh jiwa lo masih di atas. Saat itu malam itu gue pikir gue akan mati karena kecelakaan pesawat. Itu sempat gue experience near death experience ini sempat gue share di video gue berapa bulan yang lalu, sempat gue bikinin video. Dan sampai segitunya sih gue pengen ngelepas rasa gue ke Chandra, sampai gue akhirnya ke luar negeri dan nyaris kecelakaan pesawat. Saking gue udah muak ya sama Chandra. Makanya bukan gue benci sama Chandra ya, tapi gue nggak suka sama sikapnya tidak dewasa. Gue nggak suka sama sikapnya yang nggak jelas. Kalau secara personal sih gue nggak masalah dengan Chandra, gue nggak benci sama dia. Chandra tuh teman gue biar bagaimanapun. Chandra tuh teman kecil gue lah jatuhnya kan, karena kan teman SMP gitu kan. Jadi ya sebagai teman sih gue nggak pernah benci sama dia ya. Tapi sebagai gebetan atau sebagai orang yang memang dia suka dan gue pun juga suka gitu ya, sama-sama suka, tapi dia nggak jelas sikapnya, itu sih yang bikin gue muak ya. Karena ya lo maunya apa sih, istilah kasarnya begitu. Kalau mau sama gue ya udah deketin, tapi kalau nggak mau ya udah, kalau nggak mau ya sudah, gue nggak maksa. Tapi kalau mau, effortnya mana, effort lo mana deketin gue gitu loh. Gue cuma minta effortnya dia doang sih. Dan kenapa akhirnya gue juga gara-gara Chandra juga akhirnya gue jadi deket sama orang-orang lain kan. Dan akhirnya setelah beberapa kali jadian sama orang, terus putus, jadian lagi, putus sama beberapa orang, sampailah hubungan gue ke Dani. Jadi sebenarnya gini, kalau Chandra saat kemarin bisa bersikap jelas kalau dia suka, dia beneran nyatakan cinta dan ngejadiin gue jadi pacarnya, atau bahkan kalau memang dia cukup gila, dia nikahin gue, nah storynya nggak akan kayak gini. Kalau dia Chandra waktu itu jadiin gue atau nikahin gue, mungkin gue sama Chandra udah nikah sekarang. Dan kalau gue udah nikah sama Chandra, kalau gue sekarang udah nikah sama Chandra, otomatis gue nggak akan bisa deket sama Dani. Ya mungkin kenal Dani iya, karena kan Dani kan satu kantor sama gue, kerja di satu perusahaan yang sama dan di lantai yang sama juga. Nggak mungkin gue nggak kenal Dani, pasti gue kenal Dani. Tapi mungkin gue hanya deket sama Dani atau kenal sama Dani sebagai teman, bukan pacar ya. Jadi sebenarnya hubungan gue sama Dani juga itu terjadi gara-gara dipicu oleh Chandra. Karena Chandra nggak jelas, gue patah hati sama Chandra. Akhirnya gue move on dari Chandra. Gue coba cari cowok baru karena gue butuh hubungan yang lebih jelas gitu loh. Ya namanya juga usaha kan, cari jodoh ya kan. Ya gue kan terus berusaha untuk mencari jodoh gitu kan. Nah ternyata gue deket dengan beberapa cowok, ketemu si A nggak cocok, akhirnya putus. Lalu jadilah ketemu si B, kenal sama si B, dekat sama si B, jadian nggak cocok, putus lagi. Begitu terus, dekat sama si C, jadian nyata nggak cocok, bubar lagi. Nah sampai akhirnya setelah putus nyambung dengan beberapa cowok, situasi membawa gue akhirnya mengenal Dani, deket sama Dani, dan sampai sekarang gue masih jadian sama Dani. Tapi hubungan gue complicated sama Dani karena dia nge-ghosting gue. Dia nge-ghosting gue udah berapa kali, mungkin almost 3 kali sama yang sekarang gitu. Jadi ya intinya gue sih nggak nyalain Chandra ya, mungkin memang ini juga jalan hidup gue kayak begini ya. Nggak sepenuhnya itu pure salahnya Chandra. Mungkin memang sudah takdirnya gue menjalani proses kehidupan seperti ini, dan ini memang harus gue accept, harus gue terima sih. Tapi balik lagi, walaupun kehidupan gue kayak begini, walaupun Chandra juga tahu keberadaan Dani, dan Chandra juga tahu betapa gue menyayangi Dani,
tetap saja Chandra itu masih ada rasa sama gue, dia tetap menyimpan rasa sama gue, karena sempat gue konfirmasi sama temen gue yang indigo beberapa hari lalu. Temen gue pas ngerawang fotonya Chandra, dia bilang Chandra tuh masih ada rasa sama lo, tapi memang sikapnya Chandra belum dewasa. Oke, jadi sekarang gue pengen naruh di si Chandra untuk ngebuktiin perkataan teman-teman indigo gue, apa benar si Chandra masih ada rasa sama gue atau enggak. Kita cek via tarotnya ya. Kalau waktu gue narotin yang belum direkord sih memang Chandra masih ada rasa, tapi nggak tahu nih pas direkord kayak gimana. Oke, tapi saya grounding dulu energinya si Chandra. Oke. Wah, oke. Bottom of the deck is the moon. Wait, wait ya, wait sayang, wait. My God, oh no, Chandra, is it how you feel about me? Berat sih si Chandra nih energinya. Oke guys, oke kita mulai. First card, Chandra's got Three of Swords. Ya, ini yang Chandra rasain sama gue. Dia patah hati, dia sakit hati ngelihat gue pacaran sama cowok-cowok lain. Termasuk Chandra sakit hati, patah hati ngelihat gue pacaran sama Dani. Well, sebenarnya gini loh, gue nggak bisa nyalain Chandra sakit hati juga sih. Memang salah gue pacaran sama cowok lain. Tapi kalau dilihat dari sisi itu, kalau dari sisi Chandranya ya, Chandra menyalahkan gue, kenapa gue ninggalin dia, kenapa gue sama cowok lain. Ya memang gue pacaran sama cowok lain, gue akui itu salah gue, dan gue akui gue memang menyakiti hati Chandra, dan memang gue melakukan itu dengan sengaja, in purpose ya. Kenapa? Karena gue punya alasan tersendiri gini. Karena berhubung Chandranya juga tidak ada effort untuk approaching gue langsung, untuk PDKT langsung sama gue ya, karena kan yang selama ini Chandra selalu, effortnya Chandra itu adalah dia membayar sahabatnya untuk nemuin gue. Nah sekarang yang mau pacaran sama gue tuh siapa sih? Sahabatnya atau Chandranya? Ya kan? Kenapa sahabatnya yang nemuin gue terus? Masalahnya kalau sahabatnya laki emang gak apa-apa, bisa gue pacarin. Sahabatnya Chandra itu perempuan, nggak mungkin kan gue pacarin sahabatnya Chandra. Emangnya gue lesbong? Bukan kan? Nah, jadi karena Chandra juga nggak jelas, dia nggak berani deketin gue, ya akhirnya gue capek dong nungguin dia. Mau sampai kapan gue nungguin si Chandra? Sementara waktu terus berjalan, usia terus bertambah. Gue ingin menikah, gue ingin punya anak. Usia gue udah 40. Kalau gue nungguin Chandra datang, nungguin Chandra berani approaching gue, wah itu bagaikan kayak lu ngarepin hujan duit. It means like it almost impossible gitu kan. Daripada gue nungguin orang yang gak jelas, akhirnya gue cari cowok lain lah, ya kan. Karena gue ingin menikah, ingin punya anak. Nah Chandra selfishnya, dia yang salah, dia yang gak berani deketin gue, dia yang gak jelas, dia suka tapi gak berani deketin. Tapi karena gue punya cowok, dia sakit hati. Kan lucu ya di sini. Gue kan sebenarnya hanya ingin mencari kebahagiaan gue sendiri. Gue gak pernah memaksakan Chandra untuk membahagiakan gue. Dalam arti gini, kalau Chandra emang nggak bisa jadian sama gue, Chandra nggak berani PDKT sama gue, ya sudah, gue nggak akan maksa. Gue cari cowok lain yang lebih berani PDKT sama gue cari cowok lain yang memang mau memperjuangkan gue cari cowok lain yang memang bisa mencintai gue, menerima gue, dan memperlakukan gue dengan baik gitu loh, bukan memperlakukan gue dengan nggak jelas, ya kan. Dan ternyata gue juga setiap kali gue jadian sama cowok lain fail terus sih. Mungkin gara-gara si Chandra sakit hati kali ya, dia nggak rela gue jadian sama cowok lain. Ya gitu, Chandra patah hati sih. Tapi kalau dari gue ini pasti Chandra nih. Three of Swords ini pasti Chandra, bukan gue. Karena gue nggak pernah patah hati sama Chandra. Gue nggak peduli. Gue tahu Chandra pacaran sama cewek lain juga, tapi basically gue nggak peduli sama hubungan Chandra dengan cewek-cewek itu. Kenapa? Karena gue punya satu keyakinan, Chandra boleh punya 100 cewek di luar sana, meskipun cewek-cewek itu lebih cantik daripada gue, lebih kaya, lebih apalah. Tapi gue percaya
cewek-cewek itu tidak ada satupun yang bisa menerima Chandra apa adanya. Sifat Chandra itu memang rada aneh dan childish. Dia tuh kayak dia kayak hidup di dunia sendiri, dan gak semua cewek bisa handle cowok yang kelakuannya kayak gitu. Belum lagi masa lalu Chandra yang sudah pernah menikah dan punya anak satu. Gak semua cewek juga bisa menerima dia sebagai duda gitu lah, intinya tuh kayak gitu ya. Intinya kalau dari sisi gue sih gak pernah patah hati yang lah Chandra pacaran sama cewek-cewek, karena gue yakin hanya gue yang bisa mengerti si Chandra. Cewek lain gak ada yang bisa mengerti Chandra seperti gue mengerti dia gitu loh. Jadi ya udah gitu, gue sih tipikal orang ya udah bodo amat lah gitu loh. Lo mau pacaran sama siapa, yang penting hati lo tetap buat gue kan, karena gue cukup tahu hatinya Chandra seperti apa. Kenapa gue bisa ngomong sepede ini, karena gue cukup tahu hatinya Chandra seperti apa ya. Chandra memang patah hati di sini, dan sebenarnya gue sempet sih gue merasa bersalah. Gue tahu gue lah penyebab Chandra tuh sakit hati dan patah hati, dan gue beberapa kali sudah minta maaf sama Chandra ya, karena gini loh, kalau dari Chandranya nggak mau berubah ya gimana dong gitu loh. Sampai akhirnya gue bilang ya udah deh, sekarang kita temenan aja ya, lo maafin gue maafin lo ya, kita baikan, udah deh kita temenan aja, nggak usah pacaran juga nggak apa-apa kali, gue bilang gitu. Tapi ya gitu, Chandranya masih ada rasa sama gue, dia belum menutup rasanya sama gue. Oke, kartu kedua kacau sih Chandra nih. Ada temperance tuh kesabaran. Ini Chandra banget ini, bukan gue sih jujur ya, gue kagak ada sabar-sabar yang ngadepin sikapnya si Chandra, jujur aja, karena gue memang orangnya kesabaran gue tuh tipis banget. Gue kan Gemini ya, Sun gue Gemini, Moon gue Capricorn. Ada sih rasa sabarnya dari sisi Capricorn gue, tapi kayaknya ini lebih ke Chandra sih. Chandra tuh sabar banget nungguin gue. Dia nungguin gue bulak-balik putus nyambung sama cowok yang berbeda-beda, dan akhirnya sekarang ini gue terjebak putus nyambung dengan cowok yang itu lagi, which is to Dani. Tapi Chandra walaupun sakit hati, walaupun Chandra kecewa, patah hati, Chandra cukup sabar nungguin gue. Dia cukup sabar ngadepin gue. Sebenarnya sih gini ya, gampang aja sih sebenarnya permasalahan ini. Chandra punya keberanian untuk deketin gue, dia nyatakan cinta, dia minta gue jadi pacarnya, kalau perlu Chandra lamar gue, dia minta gue jadi istrinya. Misalnya dia datang, ya gue cinta sama lo, gue suka sama lo, gue pengen lo jadi istri gue, mau nggak? Kalau emang Chandra punya keberanian itu, pasti gue iyain. Gue nggak akan mikir dua kali, pasti gue iyain. Cuma permasalahannya Chandra nggak pernah punya keberanian untuk menyatakan rasanya ke gue. Dia nggak pernah punya keberanian untuk nemuin gue aja nggak berani, gimana mau menyatakan rasa. Jujur ya, waktu itu gue pernah bilang, Chan kita ketemu yuk. Padahal lo ngajak dia ketemu sebagai teman lama ya, karena kan kita memang teman SMP dan udah lama banget kita nggak ketemu, udah berapa puluh tahun. Tahu nggak jawaban Chandra apa? Dia bilang, aku nggak pede ketemu kamu. Lah, gue bilang kenapa lo nggak pede? Kan yang pilot kamu, yang ganteng kamu, kenapa lu yang nggak pede ketemu gue? Lu malu ketemu gue karena gue gendut? Gue bilang gitu. Oh bukan masalah itu, akunya nggak pede. Akhirnya oke, fine, yaudah aku video call ya. Nggak mau juga, alasannya juga sama, aku nggak pede. Gue bilang, kenapa sih lu nggak pede? Oke, akhirnya gue ngalah, gue telepon aja ya, gue bilang gitu kan. Kalau ditelepon kan nggak kelihatan mukanya, gue bilang. Nggak mau juga dia, kalau saya dia nggak pede. Well, sikap Chandra tuh aneh. Akhirnya gue curhat dong sama Uca, sahabatnya Chandra. Chandra tuh kenapa sih? Gue ajak ketemu dia nggak mau, alasannya nggak pede. Gue video call juga nggak mau, alasannya nggak pede. Gue bahkan telepon dia aja juga dia nggak mau, alasannya nggak pede. Jadi selama ini gue cuma ngechat dong sama Chandra. Chandra tuh kenapa? Kata temennya gini, masa sih? Temannya kaget, jujur temannya kaget sih Uca. Masa sih Chandra diajak ketemu sama lo dia nggak mau? Nggak tahu, dia bilang nggak pede. Setahu kata sahabatnya. Tapi kalau sampai jawaban dia nggak pede ketemu lo, bahkan saat lo video call dan saat lo telepon Chandra nggak mau angkat karena dia nggak pede untuk video call sama lo ataupun ngobrol di telepon sama lo, itu artinya Chandra punya rasa ke lo. Karena kalau Chandra nggak punya rasa, Chandra nggak ngobrol teman, dia pasti akan mau aja diajakin video call, diajakin teleponan.
diajakin ketemu dia pasti mau gitu. Apalagi kan lo kan teman lamanya dia, kita kan teman lama, teman SMP semua kan, lu gue Chandra kita satu satu SMP, kata si Uca begitu. Dari situ gue tahu, oh oke, Chandra aneh sifatnya karena memang dia punya rasa sama gue. Tapi sumpah, sifat anehnya Chandra itu super duper 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 aneh. Gue nggak seumur hidup gue nggak pernah nemu cowok seaneh itu. Maksudnya ya oke, cowok punya rasa malu, itu oke. Tapi sampai malunya sampai segitunya sehingga dia nggak berani nemuin gue, ya itu aneh sih kalau menurut gue ya. Karena Chandra itu benar-benar punya rasa low self esteem yang sangat tinggi. Punya rasa low self esteem nggak apa-apa, tapi yang nggak se ekstrim itu juga sih. Dan jujur dari semua cowok yang pernah gue deketin, Chandra tuh yang paling parah sih rasa low self esteem itu paling parah. Dani juga, gue rasa Dani juga punya hal yang sama ya, punya kasus yang sama, which is dia punya low self esteem juga saat dia berhadapan sama gue. Karena dia sadar kita beda kelas gue tuh di atasnya kelasnya Dani, kelas sosial ya kita bicara ya. Tapi gue bisa terima Dani apa adanya, dan mungkin ada bagian dari dirinya Dani yang sebenarnya nggak pede kali yang ngadepin gue, karena dia tahu kelas gue di atas, kelas gue di atasnya dia gitu. Tapi ya nggak beraninya Dani, low self esteemnya Dani masih ada effort untuk deketin gue, untuk jadian sama gue, untuk menyatakan cinta sama gue. Ada effort lah dari Daninya. Nah Chandra tuh nggak ada effort sama sekali sebagai laki. Ya gimana, sebagai laki dia nggak ada effortnya, ya susah dong gue mau pacaran sama minumnya ya gini loh. Lo suka, permintaan gue simpel, lo suka ya lo jadiin. Kalau lo nggak suka, lo anggap temen, ya udah, gue nggak akan maksa lo untuk, gue tidak akan memaksa lo untuk suka sama gue. Kalau memang lo nggak suka sama gue, nggak ada rasa sama gue, dan hanya anggap teman, ya udah kita temenan aja. Tapi Chandra make everything complicated than it should be gitu loh. Jadi ya gimana ya, sudah. Oke, masuk kartu ketiga, di Empress. Chandra melihat gue sebagai di Empress. Kenapa? Karena Chandra tahu gue tipikal orang yang perhatian, keibuan, sangat-sangat nurturing dia. Sebelum gue dekat sama Dani, bahkan sebelum gue kenal sama Dani, kan gue sempat dekat sama Chandra. Gue tuh selalu kasih dia perhatian kecil setiap hari. Kayak misalnya, apa kabar Chan? Selamat pagi Pak Pilot, terbang kemana hari ini? Udah, jangan lupa sarapan ya, jangan lupa doa ya sebelum terbang. Intinya gue selalu ngasih tiap hari gue selalu kasih dia perhatian kecil kayak gitu. Dan itu yang si Chandra suka dari gue. Chandra itu kan childish, sementara gue sifatnya tipikal orang yang suka ngomong. Jadi pas dong gue ngomong si Chandranya childish gitu kan. Nah disitulah yang membuat Chandra tuh nyaman sama gue, karena si Chandra childish, dia sadar bahwa dirinya childish, dan dia tahu bahwa gue tuh tipikal orang yang suka ngomong. Jadi sebenarnya kan pas. Yang nggak pas itu adalah sifatnya Chandra. Kalau memang lo suka, ya lo jadian sama gue, lo jadiin gue lah. Aduh pusing ya gue sama si Chandra. Oke. Kartu keempat ada Eight of Wands. Yes, this is a communication card. Ini kartu yang melambangkan adanya komunikasi. Kalau ini pasti dari Chandra nih, nggak mungkin dari gue. Karena kalau dari gue selalu melakukan komunikasi sama Chandra, tapi nggak pernah dibalas sama dia kan. Kayaknya nanti akan ada komunikasi dari Chandra. Either Chandra hubungin gue langsung, atau lewat temennya, atau apalah gue nggak tahu. Tapi akan ada komunikasi dari Chandra ke gue. Terakhirnya dong, Knight of Cups. Yes, akhirnya Chandra dateng. Knight of Cups ini ya kan, Knight of Cups ini dia naik kuda kan, which is kalau naik kuda kan maju ya, nggak mungkin mundur ya kan. Nah Chandra kan, siapa yang akan datang? Ya Chandra lah, nggak mungkin gue. Kalau sekarang gue mau datang gimana? Gue nggak tahu alamat barunya Chandra, kecuali Chandra datang duluan ke rumah gue, dia hubungin gue atau gimana kek, dia ngajakin gue ke rumahnya dia gitu ya, oke lah, dia jemput gue di rumah gitu, ngajakin rumah dia, oke lah. Intinya sih Chandra akan datang, dan dia kan bawa cups ini lebih ke, artinya tuh piala itu artinya perasaan, cinta, hati. Dia akan membawakan hati dan perasaannya buat gue, which is akhirnya dia ngaku juga kalau dia cinta sama gue. Dia datang kok ke gue menawarkan cintanya, cuman mungkin dia memang
nunggu waktu yang tepat sampai gue memang bener-bener kelar total sama Dani. Mungkin ya, nggak tahu juga. Bottom of the deck, the moon. The moon itu tipikal yang apa ya, nggak jelas, situasinya nggak jelas, berada di tengah-tengah sesuatu. Jadi the moon itu adalah sesuatu yang berkabut, intinya berada di tengah-tengah kabut ya. Kalau lagi ada kabut kan kita nggak bisa ngelihat kan, karena kalau saat ada kabut datang otomatis kan penglihatan kita, jarak pandang kita kan terbatas dan terganggu gitu kan. Nah ini siapa yang berkabut? Chandra yang berkabut, bukan gue. Kalau gue mah udah cukup clear ya sama Chandra ya. Chandra berkabut, sempat berkabut dia, nggak bisa berpikir jernih. Mungkin karena kenapa dia berkabut, kenapa dia nggak bisa berpikir jernih, mungkin karena dipicu sama rasa patah hati dan sakit hatinya dia sama gue. Mungkin sempet sih dia drop. Gue tahu sih sebenarnya, gue tahu Chandra kayak gitu, dan gue tahu gue jahat sih. Jangan-jangan gue twin flame-nya Chandra lagi. Bisa jadi kan guys, Dani adalah twin flame gue, sementara gue adalah twin flame-nya Chandra. Gue nyakitin Chandra, akhirnya gue dibalas sama orang lain, dan yang ngebalas gue adalah Dani. Bisa jadi kan kayak gitu, nggak tahu. Hubungan gue sama Chandra dan Dani itu aduh complicated banget. Tapi se-complicated gue sama Dani masih jelas, Dani masih ada effort ke gue, sementara Chandra tuh sama sekali nggak ada effort. Ya gue lebih pilih Dani lah yang jelas ada effortnya, oke? Karena ini berhubung tentang cinta, jadi gue akan konfirmasi ini pakai Romance Angel Oracle card, oke? Tapi gue grounding dulu energinya. Bottom of the deck is playful. Gue tahu nih, release your ex. Gue tahu siapa yang dimaksud. Oke ya Chan. ya. Bentar ya sayang. Mak. Oke, hold on. Gue ketawa deh. Okay. First card, you deserve love. You are lovable. Yes. Siapa yang deserve love? Ya gue, ya Chandra. Kita berdua deserve love sih. Kita berdua memang pantas untuk dicintai dan pantas untuk saling mencintai sebenarnya. Cuman gue cuma minta satu sih, Chan. Usaha lo untuk deketin gue? Itu aja. Dodol. Capek gue sama si Chandra. Kartu kedua, release your ex. The time has come to clear your energy. Ya gue tahu ini buat siapa. Ini bukan kartu Chandra, ini kartu gue. Chandra expect gue untuk melepas mantan gue. Siapa yang dilepas? Dani lah. Siapa lagi? Dani harus gue lepas. Ya yakin kalau Dani gue lepas, lo mau datang sama gue, Chan? Kalau mau datang sama gue nggak apa-apa, gue lepas Dani. Tapi ya kalau lo nggak datang sama gue ya gimana? Gue nggak bisa. Dan nggak semudah itu juga. Oke, gue melepas Dani mungkin mudah. Tapi Daninya, apa dia mau? Apa dia ikhlas untuk close chapter sama gue? Nah itu yang susah tuh di situ. Dari Daninya sendiri, bukan dari guenya. Guenya sih udah pengen lepas sebenarnya. Tapi Daninya tuh yang memang belum pengen lepas dari gue. Nah itu yang jadi problem gue sampai saat ini tuh itu. Okay, but the third card is forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Yes. Di sini gue dan Chandra ya, kita harus saling memaafkan dan harus saling belajar dari kesalahan masing-masing. Gue harus maafin Chandra, dan gue juga harus belajar dari kesalahan gue ke Chandra. Begitu juga sebaliknya, Chandra juga harus maafin semua kesalahan gue yang memang gue sengaja. Memang ya gue sengaja, bukan gak gue sengaja, memang gue sengaja. Dan Chandra juga harus belajar dari kesalahan dia. Maksudnya kalau kan dia tahu permintaan gue cuma minta dia tuh jelas aja. Gue cuma minta dia tuh kalau dia naksir sama gue, dia hubungin gue, dia deketin gue. Usahalah dikit. Gimana sih? Yang lo kan laki, usaha dong untuk deketin gue sebagai perempuan. Masa gue ngejar elu? Halo, itu nggak akan ada cerita dalam hidup gue ngejar elu.
nggak usah ngejar lu, ngejar laki lainnya, gue nggak ada cerita. Jadi ya intinya gue harap kalau memaafkan, iya gue memang udah memaafkan Chandra, dan gue rasa juga Chandra udah memaafkan gue, tapi learning from the mistake, learning from our mistake, belajar dari kesalahan, gue akan coba. Tapi gue nggak tahu Chandra, apakah Chandra mau belajar dari kesalahan dia? Semoga aja, karena kalau Chandra nggak belajar dari kesalahannya ya susah ya. Satu keempat, worth waiting for. Nah kan, nah, divine timing is at work in your love life ya. Bagi Chandra, dia kan dia di sini ada kartu sabar ya. Dia tuh sabar nunggu gue loh, dan kesabaran dia akan ada hasilnya. Karena memang gue patut ditunggu. Kenapa? Jodoh kali gue masih Chandra. Au deh. Begitu juga sebaliknya, Chandra juga patut gue tunggu. Kenapa ya? Ya gue tahu dia patut ditunggu. Kenapa ya? Dia baik. Alasannya cuma satu bagi gue, Chandra itu baik. Lebih baik daripada Dani kelakuannya. Bener. Kalau untuk baik, lebih baik daripada Dani. Gue akui Chandra itu lebih baik daripada Dani. Dan Chandra itu memang sama gue memang ada apa ya, saat kita berteman aja kita udah tektok gitu loh, nyaman kita sebagai teman, ya apalagi kalau pacaran. Satu kelima, it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Ya, nah kan ada orang juga nih, ada orang naik kuda nih, ini si Chandra nih yang datang. Ya gue kalau mau datang ke hidupnya Chandra, gimana cara? Kan gue nggak tahu dia tinggal di mana sekarang. Gak bisa gue yang datengin, harus Chandra yang datengin gue. Chandra tahu alamat gue kan gak tahu alamat dia. Gimana gue mau datengin coba? Nah ini, sebenarnya gue sama Chandra hubungannya aman dalam arti, ya sebenarnya tuh, gue juga saat narutin Dani, kartu ini keluar ya, it is safe for you to love. Karena Dani juga, either dia twin flame gue, either dia soulmate gue. Sama kayak Chandra either dia twin flame gue, either dia soulmate gue. Salah satu lah gitu loh, entah twin flame atau soulmate, tapi memang gue merasakan connection itu ke Dani. Gue nggak tahu Dani, kayaknya gue Dani merasakan connection itu ke gue. Kalau sama Dani gue ngerasa tektok nih, merasakan connection itu, kita tektok, gue merasakan, Dani pun merasakan. Tapi kalau sama Chandra, dulu gue nggak, jujur aja gue nggak merasakan ada soul connection sama Chandra. Tapi nggak tahu Chandranya ke gue gimana ya, karena Chandra nggak pernah ngomong sih soal kayak gini-gini. Tapi intinya sebenarnya gue dan Chandra kalaupun jadian ya hubungan kita tuh aman, karena Chandra orangnya baik, gue pun juga kalau kata teman-teman gue baik orangnya. Jadi ya sebenarnya orang baik ketemu orang baik, cocok kan harusnya, cocok meong. Tapi ya Chandra, effortmu mana Chan? Effortmu yang gue pengen lihat tuh effort tuh kan perempuan, lo kan laki, usaha dong, naksir sama gue, usaha dong deketin gue. Ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ya, kenapa Chandra suka sama gue? Karena dia tahu gue tuh punya sisi playful. Gue orangnya serius memang, tapi di balik keseriusan gue juga orangnya senang bermain-main gitu loh. Punya apa, serius tapi di bawah santai gitu loh bukannya. Nah itu Chandra tahu gue punya sisi playful. Itulah salah satunya alasannya kenapa Chandra mencintai gue, suka sama gue. Mungkin dia nggak nemuin itu sama cewek lain, mungkin Chandra tidak menemui sisi apa ya. Jadi in a way Chandra tuh menyukai sisi gila gue kayaknya ya, sisi gokil gue. Dan itu dia nggak temui sama cewek lain, karena memang cewek jarang ada yang segokil gue sih. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan comment dan share. Okay guys, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Okay, bye, dadah. Every single day